Today is your day. Hari inilah waktumu. Hari inilah waktu Anda dan saya. Mari kita membaca satu ayat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat berikutnya, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini adalah waktu kita. Jadi waktu kita itu bukan besok. Karena besok dikatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu. Kalau saya mau katakan lebih gamblangnya, apakah kita masih hidup besok? Kita juga tidak tahu. Jadi kita benar-benar tidak tahu apakah besok kita ini masih ada atau tidak, kita nggak tahu. Sehingga setiap kali saya bangun tidur pagi, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberikan hari yang baru. Nah, sebab itulah saudara kita harus selalu ingat apa yang firman Tuhan katakan tadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan. Dan dikatakan kalau kita bisa berkata today, hari ini, berarti itulah kesempatan kita. Itulah waktu yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Jadi hari ini waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Nah sekarang kita mau melihat dari Alkitab. Waktu yang Tuhan berikan itu untuk apa? Nah saya akan bicara 4 hal. Yang pertama, waktu yang Tuhan berikan adalah waktu untuk bertobat. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi pertama-tama kita harus menyadari bahwa hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita bertobat. Bagi saudara-saudara yang belum percaya, belum mengenal Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus, untuk mengaku Yesus sebagai jalan keselamatan. Karena tidak ada jalan lain yang Tuhan berikan kepada kita kecuali melalui Yesus Kristus. Tapi bertobat itu bukan hanya dari tidak percaya menjadi percaya. Dalam hidup kita banyak hal kita harus bertobat. Bertobat dari apa? Kita sendiri yang tahu kan. Tidak usah dirinci. Saya yakin kalau Roh Kudus bicara kepada Anda mengerti, Anda tahu bahwa kita harus bertobat dari apa, saudara. Jadi kita jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda-nunda. Ya nanti aja, kalau saya sudah tua baru saya mau bertobat. Kalau saya sudah begini baru saya mau datang kepada Tuhan. Ini saya masih banyak dosanya katanya. Seringkali itu jadi sebuah alasan. Wah kalau sekarang saya masih belum, saya masih banyak dosa. Justru banyak dosanya itu harus bertobat. Siapa yang menjamin kita punya kesempatan untuk bertobat? Banyak orang tidak berkesempatan. Makanya kita tidak boleh berpikir, oh nanti aja kalau saya sudah tua, nanti saya baru bertobat. Nanti aja saya baru meninggalkan dosa-dosa. Belum tentu kesempatan itu ada. Jadi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mau kembali kepada Tuhan, waktunya adalah hari ini. Today, bukan besok, tapi hari ini. Dalam Alkitab ada satu cerita, satu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dikatakan ada satu saat ada orang kaya yang kaya raya. Ya punya banyak harta dan hartanya terus bertambah. Makanya dia mulai berpikir, wah bagaimana ini menyimpan hartaku ini. Mau dikemanakan ini hartaku.
Mau disimpan gimana? Dia mulai memperbanyak atau memperbesar gudangnya lah. Mungkin inilah, itulah. Ya macam-macam. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bukan orang kaya itu dosa loh. Bukan saudara-saudara ya. Saya tidak berkata demikian ya. Tuhan juga tidak pernah ngomong begitu. Tapi kalau orang kaya hanya untuk memperkaya dirinya, nah itu dosa. Kalau kita diberkati tidak untuk disalurkan, itu kita dosa. Itu jelas firman Tuhan jelas. Saya tidak mengurangi, tidak melebihi. Kalau tidak percaya saudara baca di surat Yakobus. Jadi saudara-saudara, rupanya orang kaya ini hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan memakai kekayaannya untuk apa. Untuk hal-hal yang berguna, untuk Tuhan dan sebagainya. Makanya Tuhan berkata, kamu bodoh. Kamu mikir macam-macam, kamu tidak tahu bahwa malam ini juga kamu akan diambil nyawamu. Nah itulah sebabnya mari selagi kita masih diberi kesempatan, dikatakan oleh Ibrani tadi, kalau kita masih bisa ngomong hari ini, jangan keraskan hatimu. Artinya bertobatlah. Ayo kita bertobat sama-sama saudara. Saya juga tiap hari bertobat kok saudara. Saya tiap pagi minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, hari ini adalah waktu untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Hari ini adalah waktu untuk kita mengasihi Tuhan. Dan untuk kita melayani Dia. Saya bukan bicara saudara masuk sekolah Alkitab, bukan itu ya. Masuk sekolah Alkitab pun tidak menjamin kok. Jangan kita berpikir, oh masuk sekolah Alkitab itu artinya kita sudah melayani Tuhan. Tidak, bukan jaminan. Itu panggilan. Jadi saudara-saudara tidak semua orang tentu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau Anda dipanggil, ya jangan menunda-nunda. Dan saudara-saudara, melayani Tuhan itu ada berbagai macam cara. Karena firman Tuhan juga bicara tentang berbagai macam talenta. Jadi layani Tuhan dengan talenta karunia yang saudara miliki. Saudara bisa memuliakan Tuhan lewat berbagai macam talenta Anda. Berbagai macam karunia yang Tuhan percayakan. Jangan menunda, jangan seperti katakan ayat ini. Oh nanti masih 4 bulan, musim menuai 4 bulan. Tuhan berkata bukan 4 bulan, sekarang ini loh. Coba kamu lihat, arahkan pandanganmu. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jiwa-jiwa sedang merindukan berita kebenaran, berita keselamatan. Karena dunia ini tidak bisa memberikan berita keselamatan itu. Hari-hari ini dunia sedang digoyang dengan perang. Tapi saudara tidak usah takut, tidak usah gentar. Itu memang sudah dinubuatkan kok sama Tuhan. Ya, coba saya nyeleneh sedikit ya. Supaya saudara tidak goyah, tidak gentar mendengar semuanya itu ya. Saya bacakan dari Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Firman Tuhan memang harus digenapi. Kita tidak bisa lari. Perkataan firman Tuhan, firman-Nya itu ya dan amin. Nah saudara mari, saya mau mengajak kita, ayo kita mau pakai setiap hari itu dengan baik untuk mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi, mengasihi, melayani Tuhan seumur hidupku. Gunakan, pakai talenta karunia yang Tuhan berikan, layani Dia dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, hari ini adalah waktu untuk kita mengasihi dan melayani sesama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita tidak boleh lupa, saudara-saudara, bahwa kita diselamatkan untuk perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik. Jadi ini berbeda. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik kita itu tidak memenuhi persyaratannya Tuhan, tidak memenuhi kualifikasinya Tuhan. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, dan itu adalah kasih karunia Allah, bukan upah. Kalau orang diselamatkan karena perbuatan baik, itu dia mendapat upah namanya. Karena dia sudah berbuat ini, oh tak upahi keselamatan. Tidak, keselamatan itu kasih karunia, itu reward, itu sebuah pemberian. Tetapi sesudah kita diselamatkan, firman Allah berkata, kita harus melakukan perbuatan baik. 2 Petrus berkata, kepada imanmu ditambahkan perbuatan baik. Setelah itu baru tambahan-tambahan yang lain. Jadi anak Tuhan itu identik dengan perbuatan baik, saudara. Coba saudara kita mau belajar melakukan perbuatan baik dengan tulus hati, bukan untuk kita mendapat nama, tapi benar-benar kita lakukan itu dengan tulus, dengan motivasi yang murni, itu yang berkenan kepada Allah. Jadi kita diberi kesempatan hari ini. Kalau besok kita masih bangun, berarti hari ini besok. Lusa juga hari ini untuk kita melakukan perbuatan baik. Ya tentu semaksimal mungkin, saudara. Yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa ya jangan dipaksa-paksakan. Saudara. Tuhan senang dengan kerelaan hati. Dan ada satu ayat yang penting untuk menutup poin 2 dan poin 3 ini, yaitu ayat ini. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi pesan daripada pengkhotbah, apa yang kita bisa lakukan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Do the best. Jadi jangan setengah hati, saudara. Apalagi kalau kita melakukan dengan mengeluh, bersungut-sungut, ngomel. Wah, sayang. Bukan sayang apa? Kita sudah melakukan, sudah buang tenaga, buang pikiran, buang waktu. Apa yang kita lakukan gak berkenan kepada Tuhan. Jangankan Tuhan, manusia ya, coba saudara melayani, lakukan dengan ngomel. Paling manusia, lebih baik kamu gak usah lakukan itu. Ya toh? Sudah kamu gak usah lakukan. Kalau gak rela gak usah. Itu manusia, apalagi Tuhan. Tuhan juga sama. 2 Korintus berkata, Tuhan senang dengan pemberian yang rela, dengan pelayanan yang rela. Jadi kita kalau mau melakukan untuk Tuhan, untuk sesama, kita harus lakukan dengan terbaik. Do the best. Kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada kesempatan lagi. Kalau kita sudah meninggalkan semuanya ini, kita mau ini mau itu sudah tidak bisa lagi semuanya. Nah ini kesempatan. Benar-benar Tuhan mengingatkan kita. Ayo sebagai orang percaya, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan lakukan juga yang terbaik untuk sesama kita. Selagi kita bisa melakukan. Dan saya akan masuk kepada poin yang terakhir. Yaitu hari ini adalah waktu untuk kita berseru kepada Yesus. Jadi kalau kita mau berseru, berdoa kepada Tuhan, maka hari inilah waktunya. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari inilah waktunya. Satu ayat lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan berkata, hari ini, waktu yang terbaik untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu yang terbaik itu adalah waktu kita berkumpul bersama-sama. Saya masih ingat dengan seorang yang bernama Bartimius ya. Bagaimana Bartimius itu berseru kepada Tuhan dengan satu seruan, satu tekad. Dia minta Tuhan supaya menolong dia. Waktu itu banyak orang berkata, diam, jangan rame aja. Tapi dia tidak peduli. Dia berseru-seru, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia buta, dia nggak tahu Tuhan ada di mana. Makanya dia teriak saja pokoknya.
Orang buta kan tidak bisa tahu. Mungkin dia cuma dengar, oh keramaian dari sini, tapi kan tidak tahu Tuhan ada di mana. Dia berteriak-teriak. Dan teriakannya didengar oleh Tuhan. Dan itu memang kesempatan bagi Bartimius. Karena Tuhan sedang berjalan menuju Yerusalem untuk disalibkan. Dan tidak pernah lagi melewati tempat itu. Jadi saudara-saudara, ada waktunya yang Tuhan berikan untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Berserulah kepada Tuhan. Ada ayat lain berkata, berserulah kepadaku pada masa kepicikan. Aku akan mendengar dan meluputkan engkau. Jadi inilah waktu yang terbaik. Sebab saya percaya di antara kita semua ada yang beban-beban yang berat dengan berbagai macam kerinduan, berbagai macam pergumulan. Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mendengar seruan. Berserulah kepadanya. Jadi sebagai kesimpulan dari khotbah ini, hari inilah waktu Anda. Amin. Bukan besok, hari ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.